Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai berjumpa lagi dengan Bu Ani dalam video pembelajaran mata pelajaran IPS. Untuk kali ini akan kami tayangkan video tentang peristiwa detik-detik proklamasi yang nanti akan kalian lihat, dan harapan Ibu adalah kalian bisa memahami dan mengerti lebih mendalami lagi bahwasannya sejarah bangsa Indonesia tentang peristiwa detik-detik proklamasi ini seperti apa ceritanya. Jadi kalian nanti bisa melihat dan memahami dan bisa mengambil kesimpulan. Seterusnya bisa mengambil sebuah hikmah. Nah, anak-anak, selamat menikmati video yang akan kami tayangkan dan tetap semangat. Antara tokoh pemuda dan tokoh tua di Rengas Dengklok belum terjadi kesepakatan di antara dua golongan tersebut. Di tengah-tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.030 waktu Indonesia Barat. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Kepada kubu golongan muda, Ahmad Soebardjo bersedia memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan jaminan meyakinkan Sudarjo Soebeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Dengan adanya kesepakatan malam hari itu, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan dibawa ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Maijidori atau sekarang dikenal dengan Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dua tokoh nasional ini kembali lagi ke Jakarta untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan RI. Nah, pada saat di Jakarta ada seorang jenderal dari Jepang yang bernama Laksamana Maeda. Beliau ini mempersilahkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat musyawarah mufakat merumuskan teks proklamasi yang akan disusun oleh beberapa tokoh nasional pada saat itu. Nah, maka mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Mereka menentukan, merumuskan, menyusun kalimat teks proklamasi. Dari peristiwa itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya pada saat penyusunan teks proklamasi itu sudah menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Jadi teks proklamasi tidak hanya disusun oleh satu orang, namun dari beberapa orang untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul, siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut? Hatta mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun dengan semangat bijaksana dan menghormati yang tua, Soekarno mengusulkan bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku wakil dari rakyat Indonesia.
Sukarni juga mengusulkan agar Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan Sukarni diterima oleh Soekarno dan kemudian meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi tersebut. Selanjutnya Sukarni mengusulkan pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Nah, beberapa dari peristiwa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pada masa sekarang masuk dalam moderasi beragama, saling menghargai, menghormati, dan saling menutupi kekurangan, melengkapi kelebihan, sehingga akan menjadi sebuah kesempurnaan untuk semua. Itu adalah termasuk perilaku yang bijak. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, harapan Ibu kalian bisa mengerti dan mengakui bahwa memang sejarah bangsa Indonesia pada saat detik-detik proklamasi itu ada sebuah rentetan cerita. Maka harapan Ibu kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa menghargai perjuangan dari para bapak-bapak bangsa kita, para pejuang-pejuang nasional kita, dan harus diteruskan kepada diri kalian sendiri untuk tetap semangat mengisi kemerdekaan ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.